ketika kita membahas nifak, tanda-tanda munafik, orangnya disebut orang munafik. Tanda-tanda nifak atau kemunafikan ini sudah masyhur. Kalau dia berjanji biasanya dia itu tidak bisa membawa amanah ketika dipercaya. Kalau berbicara dia dusta, kalau dia berjanji dia akan ingkar. Cuma ada kisah yang menarik dalam urusan munafik ini. Ada seorang lelaki, suami, dia itu munafik. Kemudian karena memang orang munafik biasa, kecenderungannya kan berbuat hal-hal yang bisa merugikan orang. Nah, termasuk dalam cerita ini, dalam kisah ini, kisah itu nanti bisa dibaca dalam kitab Uqudul Jain. Orang munafik bisa bertaubat ini karena dia mencoba menzalimi istrinya. Pada suatu ketika, seorang suami yang munafik ini, dia berkata kepada istrinya. Apa yang ia katakan kepada istrinya adalah, "Dek, tolong kantong ini dijaga. Kantong ini isinya uang atau harta benda." Dan dia meminta kepada sang istri agar menjaganya, menaruhnya di tempat yang benar. Tapi sang suami ini tidak tahu kalau kebiasaan istrinya ini luar biasa. Dia dalam berbuat, dalam berucap selalu dimulai dengan basmalah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada satu saat suami tadi pengen menzalimi. Bagaimana cara menzaliminya? Tadi dikasih kantong, yang dalam kantong itu ada harta benda atau ada uang. Sudah. Kemudian sang suami tadi bilang kepada istrinya, "Dek, tolong ini dijaga dan ditaruh ke tempat yang aman." Akhirnya sama istri tadi diterima dan ditaruh pada satu tempat yang aman. Lalu selain ditaruh di tempat yang aman, tempat tadi ditutup. Katakanlah ditaruh di gentong, karena ini zaman dulu. Ada gentong, tempat menaruh barang-barang yang mungkin khusus, barang-barang spesial. Lah ini kantong dimasukkan ke gentong tadi. Kemudian gentong tadi ditutup. Sudah. Kemudian setelah itu, karena memang suami ini pengen menzalimi istrinya, lalu setelah kira-kira istri ini sudah lupa dengan urusan ini, artinya dalam durasi yang lama lah, kemudian sang suami tadi tahu kalau di mana tempat harta benda atau uang itu ditaruh. Sama sang suami, harta benda atau kantong yang ada harta bendanya tadi diambil. Setelah diambil, dibuang ke sumur. Coba bayangkan, dengan suami munafik kan gak jelas ini kan. Karena memang tujuannya mau menzalimi istrinya, mau mencederai istrinya. Lalu setelah itu, apa yang terjadi? Lalu pada satu saat sang suami meminta, "Dek, mana kemarin kantong yang saya serahkan ke kamu? Coba diambil." Nah, coba, luar biasa kan? Setelah diambil, dibuang tanpa sepengetahuan istri, malah dia minta, "Dek, mana ikan kemarin kantong itu yang sudah saya serahkan kemarin?" Padahal sudah dibuang kemarin kan? Sudah. Tapi karena kebiasaan wanita ini, sang istri ini selalu baca Bismillahirrahmanirrahim, baca basmalah. Akhirnya ketika membuka tadi, membuka gentong yang kantong itu dia taruh, karena istri ingatnya ditaruh di situ. Istri tidak tahu kalau kantong itu sudah dibuang. Dia membuka kantong tadi itu, membuka gentong tadi itu, tempat di mana kantong itu ditaruh, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gentongnya dibuka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi ketika itu? Seketika itu ternyata dalam satu riwayat Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril
agar segera turun dan mengembalikan kantong tadi. Tuh. Ini kan luar biasa ini. Malaikat Jibril langsung turun, ngambil kantong, dikembalikan ke tempat itu. Setelah tangan sang istri masuk ke dalam gentong, dia ternyata menemukan kantong tadi. Ditutup lagi, baru diserahkan kepada suami. Ini kantong yang Mas titipkan kemarin. Seketika itu kagetnya luar biasa sang suami. Kok bisa? Padahal kantong itu kan sudah dibuang, katanya sang suami kan. Luar biasa kan. Gara-gara seperti itu dia langsung taubat, minta maaf kepada istrinya. Nah, kabar baiknya untuk kalian semuanya, makanya biasakan dalam berbuat apapun baca basmalah. Gitu loh. Sehingga meskipun kita berada dalam titik dizalimi orang, siapa tahu justru kebiasaan baik kita ini kemudian menjadi jalan-jalan baiknya kita. Yang tidak tahu Allah Ta'ala semua yang menciptakan, Allah Ta'ala yang punya kuasa, kan seperti itu. Ya mungkin meskipun kalian tidak sehebat wanita ini, tapi siapa tahu kalian juga bisa seperti itu. Ya kan? Makanya orang-orang hebat itu bukan berarti orang hebat itu dipelajari kayak silat. Tidak. Sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kemudian dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan orang berbuat baik, kebiasaan baca Al-Quran misalnya 30 juz sehari semalam. Ya kan? Ini makna simpelnya kayaknya tirakat. Makna simpelnya, ya tirakat memang. Tapi bagi orang yang sudah tirakat, itu sudah menjadi kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa dengan kebaikan, ya tidak kaget ketika punya keistimewaan. Nah, ini contoh kecil bagaimana luar biasanya manfaat dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam kitab-kitab Islam, di antara hikmah dimulai dengan bacaan basmalah, ya seperti ini. Nah, masuk kepada hadis yang sudah terkenal. Setiap hal kebaikan tapi tidak dimulai dengan basmalah sama dengan hewan tapi tidak ada buntutnya. Kamu punya kuda, kuda kamu gemuk, sehat, berotot, kencang, tapi gak ada buntutnya. Aneh. Iya kan? Nah seperti itu. Dan ternyata manfaatnya luar biasa, hikmahnya luar biasa. Makanya jadilah kalian terbiasa dengan membaca basmalah. Mungkin ada yang tanya, Ustadz bagaimana dengan kita? Kita ini perempuan dan kita datang bulan. Niatnya niat berzikir, maka tidak apa-apa. Jangan niat membaca Al-Quran. Bisa dimengerti ya? Ya sudah, semoga bermanfaat itu.